Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, kita teruskan dengan pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus dari Matius 4 ayat 1 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan merintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan terlebih indah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan bersama adalah berani berkata tidak. Tapi saya tidak mau kampanye ya, untuk mengatakan berani berkata tidak. Ya. Saudara, apakah memang mudah untuk berani berkata tidak? Tergantung ya. Kita akan sangat mudah sekali berani berkata tidak. Gampang sekali, dan itu ada dalam kehidupan kita bergereja. Contoh yang gampang, ini kan ada pencalonan penatua kan, yang sudah diwartakan kali-kali dan nanti tanggal 23 diteguhkan. Ketika ada lamaran untuk menjadi penatua, mungkin saya nggak tahu di DKI Surya Utama ini ya, kalau di Solo gampang, tidak, jangan saya nggak bisa, saya bodoh, saya repot, macam-macam. Begitu ada majelis datang membawa surat dan sudah tahu ini musim pencalonan penatua, langsung surat penatua atau tidak. Gampang kan untuk mengatakan tidak ya. Tetapi kalau itu penawaran yang berkaitan dengan kenaikan kedudukan ya, kenaikan pangkat, cuannya banyak gitu ya, walaupun kadang-kadang caranya nggak benar, apakah kita mudah juga mengatakan oh tidak, diajak makan enak gitu ya, oh tidak gitu ya. Saudara, sejauh mana kita mengatakan berani berkata tidak? Saudara, kita belajar dari
kisah Tuhan Yesus ayat 1 ya, seluruh Injil Matius yang akan kita renungkan. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai. Ya. Saudara, di sini konteksnya apa? Ya. Bagian ini berbicara setelah Tuhan Yesus dibaptis, lalu Tuhan Yesus mau masuk pelayanan dan sebelumnya dia berpuasa. Tuhan Yesus tahu bahwa medan pelayanannya itu begitu berat. Dia tahu datang ke dalam dunia adalah untuk naik di atas kayu salib. Dan itu tidak mudah, itu tidak gampang, karena untuk ke sana pun akan mengalami banyak tantangan-tantangan dan pencobaan. Maka sebelum dia melayani, dia datang pada Bapaknya untuk mengatakan, Tuhan, aku mau butuh kekuatan-Mu. Dia berdoa, dia berpuasa 40 hari, dan selesai semuanya. Dan kemudian Tuhan Yesus masuk di dalam pelayanan. Ya. Saudara, ketika itu langsung Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Belum kerja, pencobaan sudah datang. Jadi saudara, kalau kita mau melayani, mau jadi orang baik, saudara, selalu pencobaan datang. Karena itu awal dari start kita untuk boleh melangkah dengan baik. Ya. Dan buktinya ini Tuhan Yesus ya. Begitu mau melayani, langsung pencobaan itu datang. Ada 3 pencobaan yang datang kepada Tuhan Yesus ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Yang kedua, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas sampai ke bawah. Dan yang ketiga, luar biasa pencobaannya. Seluruh dunia yang akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, hebatnya luar biasa. Saudara, pencobaan pertama dikatakan di sini ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu itu menjadi roti. Saudara, iblis itu pinternya luar biasa ya. Nggak pinter gak jadi iblis kali itu ya. Lihainya luar biasa ya. Pencobaan itu datang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Saudara, ini prinsip ya. Setiap kali pencobaan datang tepat pada waktunya. Sudah puasa, sudah nggak makan 40 hari 40 malam, lapar kan? Lapar, butuhnya apa? Makan. Oleh karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa iblis datang berkaitan bicara tentang kebutuhan pokok. Makan itu kebutuhan pokok. Saudara, siapa orang yang lapar nggak cari makan? Ada nggak? Saudara, hari ini lapar, kalau ditunda, minggu depan aja makannya, ada nggak? Nggak ada. Sekarang lapar, dia cari makan sekarang gitu. Esok saudara pulang dari berburu gitu ya, lapar. Nggak usah ditawari bau-bau itu loh, apa? Bubur kacang merah yang dibuat oleh Yakub ya, wah enak itu ya, baunya enak itu. Wah, langsung sudah lapar, bau lagi. Mana tahan gitu kan? Sehingga ketika dia katakan, hei, Kok apa kabar Kok? Ya. Boleh tak Kok? Aku minta bubur itu. Oh, gak apa-apa Kok, tak kasih Kok, gak apa-apa. Tapi ya, tukar-tukaran ya, tukar guling sudah. Ya Kok pinter kan ya? Diajak tukar guling tuh ya. Maukah hak kesulunganmu? Aku minta, aku ganti bubur. Udah makan sepuasnya tanpa pikir panjang, saudara. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, minta hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu pentingnya luar biasa. Bubur merah diberikan kepadanya dan dia puas makan sepuas-puasnya. Tepat seperti peristiwa itu, Tuhan Yesus lapar, maka datang
dia mengatakan, jika engkau anak Allah, berkali-kali dikatakan, jika engkau anak Allah, rubahlah batu itu menjadi roti. Bukankah enak? Kamu Allah yang Maha Kuasa, kamu bisa buat itu. Mumpung sekarang kamu lapar. Saudara, langsung Tuhan berkata, tidak. Karena manusia hidup itu bukan hanya dari makanan saja. Masih tidak terima, saudara, Tuhan Yesus dibawa ke atas hubungan itu. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mana ada perintah ini, saudara? Nggak ada, saudara. Diputar balikan dengan iblis, saudara. Jatuhkan, oh nanti ada ya, malaikat yang akan menerima kamu. Saudara, pencobaan yang berkaitan dengan urusan kekuasaan, pencobaan yang berkaitan dengan urusan penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya, pencobaan yang ingin memamerkan diri seolah-olah dia Maha Kuasa, bisa terbang dari atas sampai ke bawah nggak terantuk. Tuhan disebut berani dan langsung mengatakan tidak. Karena ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Pencobaan yang ketiga, saudara. Yang kedua yang berkaitan dengan kekuasaan. Dan kekuasaan yang bukan dipakai untuk mengunggulkan dirinya sendiri, menolong peran untuk orang lain. Sekarang yang ketiga, yang lebih hebat lagi, saudara. Siapa yang tidak ingin, saudara, ketika seluruh dunia ini akan aku berikan kepadamu? Bukankah manusia lahir ingin memiliki seluruh dunia ini, bukan? Bukankah kita bekerja mati-matian juga ingin memiliki seluruh dunia ini, bukan? Saudara, kalau di Surabaya itu kelihatan sekali, saudara. Satu kehidupan yang mulai, gereja ini harus berbuat apa kepada jemaat. Kalau nyari gereja, saudara, di Surabaya ya, saya nggak tahu Jakarta ini. Kalau nyari gereja itu cari yang paling dekat dengan rumahnya sendiri. Bila perlu buka kamar tidur, depannya sudah gereja, gitu ya. Tapi kalau cari duit, saudara, sampai Banyuwangi, sampai Bali, sampai Jakarta, dibela nih. Saya punya jemaat tinggal di Pondok Chandra, saudara. Sungai Sulung dan Pondok Chandra itu jaraknya 24 kilo. Lalu dia katakan, Pak Nathan, aku pamitan ya. Pamitan apa? Ke GKI Pondok Chandra Indah. Oh ya, nggak apa-apa. Opo? Loh, aku tuh tinggal tonggo, Pak, nyebrang, tinggal seberang, udah sampai gereja. Oh ya, nggak apa-apa. Kamu kerja di mana sih? Aku di Perak, Pak. Pondok Chandra Perak itu jauh lebih jauh dari Sulung, saudara. Pondok Chandra Perak itu 30 kilo, ya. Ke Sulung 25 kilo. Oh, Perak, iya.